Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Tazkiyah Umi Muflihah dari Prodi PBSI. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan presentasi yang bertema tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Baik, yang pertama-tama langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu konsep dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya, pemerintahan dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Lalu yang selanjutnya, negara hukum formil dan negara hukum material. Di sini ada dua macam negara hukum. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, negara hukum formil. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang warga negara urusan ekonomi diserahkan pada warga negara. Laissez aller, yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Yang kedua, negara hukum material atau dapat disebut welfare state adalah negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negara dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada ciri-ciri negara hukum. Menurut Profesor Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 ciri atau unsur dari negara hukum, yaitu yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum. Individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Yang kedua, asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang membentuk peraturan perundang-undangan, melaksanakan, dan badan yang mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu negara. Berkaitan dengan negara hukum, yaitu landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Perumusan negara hukum Indonesia adalah: pertama, negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas. Kemudian ada pula dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat dalam bagian pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pada bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
Yang kedua, pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat. Kemudian ada pula perwujudan negara hukum di Indonesia. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarki jenjang norma hukum. Yang kedua, menggunakan sistem konstitusi. Terus yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip itu bersifat demokrat. Yang keempat, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang atau bisa disebut dengan presiden dan juga DPR. Yang selanjutnya, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain atau eksekutif. Kemudian yang selanjutnya, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia. Yang selanjutnya adalah hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Kelima ciri negara demokrasi tersebut adalah, yang pertama tentu saja adalah negara hukum. Yang kedua, pemerintahannya di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Yang kelima, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Yang selanjutnya adalah hakikat hak asasi manusia terhadap negara hukum. Yang pertama, kita akan membahas pengertian hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Maka setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Lalu ada pula macam hak asasi manusia. Berdasarkan pengertian HAM di atas, atau pengertian HAM sebelumnya, ciri pokok dari hakikat HAM adalah, yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. Selanjutnya adalah meliputi berbagai bidang, yaitu bidang-bidangnya adalah yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi pribadi adalah hak asasi yang melekat pada setiap individu yang mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Contohnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah tempat, hak kebebasan untuk berpendapat, hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan, hak untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu, lalu hak untuk tidak disiksa dan dipaksa. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Pribadi, itu terdapat pada pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu yang selanjutnya yaitu hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik ini mengatur dan menjamin hak manusia dalam kehidupan berpolitik yang meliputi
hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk ikut serta dan turut aktif dalam kegiatan pemerintah, hak untuk membuat partai politik dan organisasi lainnya, hak untuk mengajukan suatu usulan atau petisi dalam rangka merespon suatu peristiwa. Dalam Undang-Undang Dasar, hak asasi politik itu sendiri terdapat pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi ekonomi ini menjamin hak manusia dalam kegiatan perekonomian yang meliputi hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli, hak mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan untuk kepemilikan sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak asasi ekonomi terdapat dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Hak asasi sosial budaya berhubungan dengan kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan minat dan bakat, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi. Hak asasi sosial budaya sendiri terdapat dalam undang-undang Dasar pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 2, dan pasal 32. Lalu kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak asasi ini atau biasa disebut hak asasi hukum ya. Hak asasi hukum ini menjamin hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan yang meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai pemerintahan, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Hak asasi hukum terdapat dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 28D, yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang selanjutnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan, atau singkatnya adalah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan yang meliputi hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan, hak persamaan atas penggeledahan, penangkapan, dan proses penyelidikan di mata hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah, lalu perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat, yaitu Revolusi Amerika 1776, Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika, Declaration of Independence
atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia di Prancis atau Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Kemudian ada Atlantic Charter tahun 1941. Atlantic Charter ini sendiri adalah Piagam Atlantik. Piagam Atlantik adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang Kerajaan Inggris HMS Prince of Wales 53 di perairan Samudra Atlantik. Lalu kemudian pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966, dan kemudian terbentuklah hak asasi manusia. Kemudian yaitu yang selanjutnya adalah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. Di dalam yang pertama ini terdapat beberapa lagi, yaitu yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Kemudian pernyataan tersebut ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, lalu kemudian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua ada penegakan hak asasi manusia, kemudian konvensi internasional tentang hak asasi manusia, dan yang selanjutnya keikutsertaan Indonesia dalam konvensi internasional. Baik, sampai sini saja presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.